Kali ini lahan berada di pegunungan dan rumah akan dibangun di samping pegunungan tersebut. Di sebelah kiri ada bebatuan dan sebelah belakang juga ada bebatuan, semacam pegunungan. Dan total bangunan adalah 13 kali 13 meter, 13,60 kali 13,60 meter. Untuk kamarnya ada 3, kemudian ada ruang tamu, teras, dan lain sebagainya. Untuk pondasi dibuat tinggi 30 cm dari atas tanah, dan di depan itu di bagian teras itu turun 10 cm, jadinya tingginya cuma 20 cm yang di bagian depan untuk bagian teras. Di pojok sini dibuat dapur, kemudian ada taman, terus ada ruang keluarga, ada kamar mandi 2, terus ruang makan, dan lain sebagainya. Tangga dibuat untuk depan pintu. Di sini nanti ada pintunya. Sebelum dipasang tiang, dipasang dulu ompak tiangnya sebagai penyambung untuk menambahin tiang, untuk menambah panjangnya, juga sekaligus sebagai penghias. Jadi misalkan tiangnya itu kurang panjang, maka di bawahnya dikasih cor yang tinggi seperti ini untuk menambah ketinggian. Ini tinggi cor bagian bawah sekitar 1 meteran. Terus tiang kayunya itu 2,5. Jadi totalnya 3,5 meter. Ini untuk interiornya. Di bagian ruang tamu, di kamar mandi, dapur, ruang makan, kamar tidur. Terus di ini ruang keluarga. Dipasang suntuk di bagian bawah dulu sebelum blanter pengerat. Dan tiangnya menggunakan balok ukuran 12 kali 12 cm. Terus dibuat juga tiang pinggir. Sebagian ada yang menggunakan cor, ada juga yang tetap menggunakan kayu, karena nanti fungsinya beda-beda. Gawang pintu, gawang jendela kita taruh dulu biar nanti kelihatan. Terus dindingnya menggunakan dinding bata ekspos, bisa juga bata biasa yang dibuat tampilan ekspos. Kemudian di bagian cor tiang itu dikasih variasi atau dikasih hiasan seperti ini, yaitu dipertebal tiangnya. Namun kali ini yang dikasih variasi atau dipertebal tiangnya cuma di bagian-bagian yang tampak atau bagian-bagian yang nantinya kelihatan, misalkan di bagian depan dan di samping pojok seperti ini. Sementara untuk bagian belakang yang kira-kira tidak kelihatan orang itu tidak diperbesar atau tidak dikasih variasi. Ini kerangka atapnya. Dan ini di samping sebelah kanan ini, sebelah kanan atau bisa juga disebut sebelah kiri, itu yang mepet gunung itu nanti
dindingnya berhenti sampai di situ dan di luar dinding tidak ada gentengnya. Jadi genteng itu habis di bagian dinding, kemudian nanti dikasih talang dan dialirkan ke depan atau dialirkan ke belakang juga bisa. Karena ini sudah mentok posisinya di bagian samping ini. Jadi kalau misalkan dikasih atap tambahan itu sudah tidak memungkinkan. Usuk menggunakan usuk ukuran 4x6 dan ini teras bagian depan. Di bagian bawah juga dikasih variasi bata, terus bagian atasnya baru kayu. Selain memperindah bentuk juga untuk menambahi ketinggian. Satu rumah ini ada 1, 2, 3, ada 3 model atap, yaitu di rumah utama, terus kemudian di teras, kemudian di sekitar dapur, dan di sekitar ruang makan. Untuk rank sama menggunakan 2x3 standar sebagaimana biasanya. Genteng juga menggunakan genteng dari tanah liat, dan itu di pertemuan atap satu dan atap lainnya itu dikasih talang. Bisa kita lihat posisi talang. Untuk mengalirkan air nanti tinggal kita atur arah airnya. Yang jelas itu pengaturan arah air itu tinggal kita tentukan bagian yang tinggi dan bagian yang rendah. Kalau kita mau alirkan ke depan berarti bagian depan yang direndahkan talangnya, karena air itu mengalir dari tempat tinggi ke tempat yang rendah, dan itu sangat mudah untuk mengaturnya, tinggal kita mau arahkan kemana. Dan pembangunan rumah seperti ini memang kelihatannya agak rumit karena ada banyak atap, ada banyak model rumah. Tapi ini juga menjadi solusi atau alternatif. Misalkan belum mempunyai dana atau belum mempunyai anggaran total yang cukup untuk membangun 4 rumah seperti ini, itu bisa dilakukan secara bertahap. Jadi misalkan dibangun dulu rumah yang utama tadi, kemudian menyusul rumah yang lain.